Sosok kepala seksi teknik yang dalam memimpin bawahannya memperlakukan di luar batas peri kemanusiaan. Ini adalah kisah nyata. Bapak-bapak bisa saja tidak percaya, namun bisa cross-check kepada semua mantan anak buahnya, baik yang masih dinas maupun yang sudah purna tugas. Dan kini mantan kepala seksi yang dimaksud sudah pensiun, dalam kondisi sehat, masih bisa dikonfirmasi. Sangat terpaksa kami ungkap di sini karena untuk mencari keadilan dan kebenaran, walaupun dirasakan pahit. Dalam kehidupan bersosialisasi, untuk mencapai kemajuan, manusia acap kali bergulat dengan manusia lainnya dalam persaingan bebas yang kadang kejam, yang tidak jarang mengakibatkan penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Ini membawa kecenderungan bahwa hanya yang kuat sajalah yang dapat hidup berkembang. Kehidupan yang demikian menimbulkan kepincangan dan mendatangkan kegelisahan yang tidak hanya harus kita jauhi, melainkan tidak dapat kita setujui secara fundamental oleh karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelum ada unit transmisi yang mengelola GI dan transmisi di lingkup PLN sektor Ketenger adalah seksi teknik. Tidak terciptanya suasana kerja yang baik membuat ketidaktenangan bekerja bagi petugas seksi teknik pada saat itu. Antara lain, setiap hari petugas selalu kena marah oleh atasan langsung tanpa sebab yang jelas, sehingga dalam bekerja ada perasaan tertekan. Atasan marah apabila penyebab kemarahannya karena kesalahan petugas. Hal demikian merupakan kontrol yang baik, sehingga petugas yang kena marah akan berusaha memperbaiki kesalahannya. Bagi bawahan yang tahu akan posisi dirinya, kemarahan yang disebabkan karena kesalahan petugas adalah hal yang wajar. Namun tidak demikian halnya, kepala seksi teknik selalu marah tanpa sebab yang jelas, sehingga membuat dongkol petugas dan merupakan beban tersendiri di samping pekerjaan yang dihadapi sehari-hari. Dalam pekerjaan sehari-hari pun ada unsur penekanan. Petugas seksi teknik di dalam melaksanakan pekerjaan diperlakukan sebagai alat ketimbang sebagai manusia. Alat yang merupakan benda mati tidak akan merasakan kesakitan atau kelelahan. Semua pegawai PLN tentu mengetahui bahwa jalur transmisi itu melalui sawah, bukit, kadang melintasi sungai, dan di bawahnya ada jalan setapak. Pernah terjadi kecelakaan setelah pelaksanaan pekerjaan penggantian konduktor 30 kV penghantar arah Ketenger Pemalang. Seorang petugas meninggal karena terbawa banjir di Sungai Beji, yang seorang dapat tertolong, namun selama 2 minggu tidak bisa tidur konon stres. Dan setelah sembuh tidak mau lagi bergabung dengan seksi teknik. Kecelakaan tersebut disimpulkan karena situasi dan kondisi yang tidak menunjang bahwa 1. Atasan yang selalu marah-marah sehingga dapat membangkitkan perasaan dongkol dan rasa tertekan bagi petugas. 2. Kondisi fisik petugas yang kelelahan karena sehabis bekerja masih dibebani membawa kawat PC. 3. Kemungkinan sungai akan banjir. 4. Dengan berat hati petugas menyampaikan usul agar lewat jembatan walau agak jauh karena habis hujan lebat, namun ditolak. Dari sikap atasan yang selalu marah-marah, dirasakan akan semakin tertekan dan pekerjaan menjadi tambah berat. Juga seringnya terjadi kasus kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan, menjadikan semua petugas seksi teknik tidak tahan lagi bekerja di bawah kungkungan kepala seksi teknik. Serombongan petugas seksi teknik menghadap kepala bagian teknik di rumah dinasnya untuk menyampaikan pernyataan sikap bahwa kami tidak sanggup lagi kepala seksi teknik membawai kami, karena hanya akan membuat keresahan yang bisa menjadi biang penyebab kecelakaan. Alhamdulillah, pernyataan sikap kami dikabulkan dan setiap pekerjaan teknik tidak lagi selalu diikuti kepala seksi teknik.
Walau tanpa kepala seksi teknik pun, pekerjaan teknik toh tetap berjalan. Kami, petugas seksi teknik yang nyaris menjadi korban kecelakaan dinas, cukup dinilai A. Adilkah? Atasan selalu marah jika marahnya ada unsur pembinaan. Dengan memberi nilai yang wajar, barangkali anak buah tidak begitu kecewa. Tetapi dengan memberi nilai A, sama saja dengan membantai.